Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Heni. Kali ini materi pembelajaran kita yaitu bertema prasangka baik atau husnuzon. Bagaimana anak-anakku sekalian, kabar kalian? Sehat semua ya? Ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan pernah lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai ya. Prasangka baik atau disebut juga dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah di dalam Al-Quran, ya. Prasangka baik di dalam Al-Quran itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya, mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allahumma amin bil Quran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadis yang terkait dengan husnuzon atau berprasangka baik itu adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian meneliti kesalahan orang lain, mencuri dengar, bersaing yang tidak baik, saling dengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga Abu Daud. Oke, slide berikutnya ya. Prasangka baik atau husnuzon. Husnuzon itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon kepada manusia, dan husnuzon kepada diri sendiri. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai husnuzon kepada Allah. Apa pengertian husnuzon kepada Allah? Ya. Jadi pengertiannya adalah husnuzon terhadap diri sendiri mengandung arti bahwa segala yang melekat pada diri manusia itu baik disukai atau tidak merupakan pemberian dari Allah. Ya. Baik disukai atau tidak merupakan pemberian dari Allah yang baik untuk manusia. Sikap husnuzon ini akan melahirkan sikap positif terhadap diri yang akan memotivasi seseorang untuk memperdayagunakan pemberian Allah pada jalan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Slide yang berikutnya, contoh perilaku husnuzon kepada Allah. Ada beberapa contoh perilaku husnuzon kepada Allah, di antaranya yang pertama rela menerima semua takdir Allah yang diimbangi dengan doa dan usaha. Kemudian berpikir positif bahwa semua keputusan dan takdir Allah adalah terbaik bagi manusia.
Selanjutnya mengembalikan semuanya ya kepada Allah sunatullah ya. Kemudian memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuatnya kepada Allah dengan beristighfar. Selanjutnya hikmah. Ada beberapa hikmah dan manfaat husnuzon kepada Allah. Orang yang mempunyai sifat husnuzon kepada Allah akan melahirkan sikap-sikap positif, di antaranya yang pertama, kehidupan rohaninya akan tenang, tentram, tanpa dibayangi rasa takut, was-was, dan khawatir. Sebab dia merasa Allah sangat dekat dengannya dan pasti akan memberi pertolongan kepadanya. Yang kedua, semua takdir dianggapnya selalu baik bagi dirinya, baik itu berupa musibah maupun berupa nikmat. Kemudian, menahan diri untuk memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, rendah hati dan selalu evaluasi diri. Itu tadi ya. Kemudian lanjut. Husnuzon yang kedua adalah husnuzon kepada manusia, ya, atau kepada sesama manusia. Apa itu husnuzon kepada manusia? Husnuzon kepada manusia, pengertian husnuzon kepada orang lain, ya, berarti berprasangka baik terhadap semua yang dilakukan orang lain. Jadi kita positive thinking terhadap orang lain, ya. Jadi berprasangka baik itu artinya menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain itu baik, ya, walaupun itu terlihatnya jahat, ya. Tapi kita berpikirnya itu baik, ya, kecuali kejahatan itu, perbuatan buruk itu memang melanggar syariat, ya. Apalagi kalau yang kita lihat itu memang baik, ya, ya tentulah itu baik, ya, begitu. Kemudian selanjutnya contoh husnuzon terhadap manusia. Ada beberapa contoh perbuatan baik atau husnuzon, prasangka baik kepada manusia itu diantaranya adalah yang pertama, menjauhi sikap buruk sangka kepada orang lain. Atau apa buruk sangka, kebalikan dari husnuzon adalah suuzon. Kita sering dengar jangan suuzon ya. Jadi jangan berburuk sangka ya. Kita harus berbaik sangka. Kemudian yang kedua, menjauhi sikap mencari kesalahan orang lain, ya. Jadi kesalahan orang lain itu nggak perlu kita cari, ya. Walaupun nampak, nggak perlu kita ungkit, nggak perlu kita gunjingkan, nggak perlu kita gibahkan. Seperti tadi di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, di samping kita dilarang untuk berprasangka buruk, ya, kita juga dilarang untuk bergibah atau menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian tadi yang selanjutnya yang C ya, ikut membantu berbelasungkawa atas kejadian yang tidak mengenakan yang diterima oleh orang lain. Jadi ada empati di situ. Selanjutnya cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada manusia ada beberapa cara. Yang pertama, yang A, tidak merendahkan orang lain. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu justru lebih baik dari orang yang merendahkan. Itu ada di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian yang B, tidak mencaci maki atau menghina orang lain, apalagi hinaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang C, Allah melihat perbuatan manusia itu bukan dari segi zahir pelakunya, tetapi yang menjadi ukurannya adalah niat yang ada di dalam hati manusia itu. Kemudian bentuk husnuzon. Bentuk husnuzon terhadap diri itu secara garis besar itu ada 3 ya. Jadi yang dilakukannya itu yang dapat dilakukan dengan bersikap, 1, berinisiatif ya. Yang kedua gigih, dan yang ketiga adalah rela berkorban. Selanjutnya hikmah husnuzon. Ada beberapa hikmah husnuzon bagi kehidupan manusia. Yang pertama, optimis ya. Jadi orang yang
berprasangka baik itu dia memiliki rasa semangat optimis ya, menatap menjalani hidup ya, sebab dia yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Kemudian hidupnya menjadi tenang, damai, karena dia tidak ada perasaan buruk, tidak ada perasaan iri, dengki, tidak ada perasaan ujub dan sebagainya. Hidupnya menjadi tenang. Kemudian terhindar dari sifat iri dengki ya, otomatis kalau kita tidak memiliki sifat buruk secara otomatis maka hati kita akan menjadi tentram. Kemudian menumbuhkan sikap peduli, empati, santun, tulus, pemaaf, dan juga tidak emosional. Kalau kita memiliki sifat-sifat baik itu, terakhir adalah apa? Kita memiliki banyak teman, disenangi orang, ya, tidak memiliki musuh, hidup menjadi damai, ya. Terus jalan kita menuju kesuksesan itu terbentang luas dengan sikap husnuzon kita, baik itu terhadap Allah atau terhadap sesama manusia atau terhadap diri kita sendiri. Jadi acuan patokan kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang baik adalah dengan menjalankan, dengan mengamalkan husnuzon, ya, sifat berprasangka baik kita. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran kalian. Ibu, kalian bisa lihat slide Ibu nanti di WA grup ya, nanti di Google Form Ibu linknya Ibu share di situ. Silakan kalian di feedback, dipelajari lebih dalam ya materi-materi tentang husnuzon ini. Nanti silakan kalian diskusikan dan Ibu kasih tugasnya nanti di Google Form juga, nanti kalian silahkan didiskusikan ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.